Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal lebih dalam mengenai jenis-jenis investasi. Investasi merupakan cara untuk mengalokasikan dana dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Ada beberapa jenis investasi termasuk saham, obligasi, properti, dan reksadana. Setiap jenis memiliki resiko dan potensi return yang berbeda, sehingga penting untuk memahami tujuan keuangan Anda sebelum memilih jenis investasi yang sesuai. Diversifikasi portofolio juga merupakan strategi yang umum digunakan untuk mengurangi resiko. Selain jenis investasi yang telah disebutkan, ada juga instrumen seperti deposito emas dan mata uang kripto. Deposito cenderung lebih aman tetapi memiliki tingkat return yang lebih rendah. Sedangkan emas sering dianggap sebagai investasi lindung nilai terhadap inflasi. Mata uang kripto seperti Bitcoin dapat memberikan peluang tinggi, namun juga memiliki volatilitas yang signifikan. Penting untuk melakukan riset menyeluruh sebelum memutuskan untuk berinvestasi, dan juga konsultasikan kepada investment dan profesional keuangan analisis. Selain itu juga kita perlu ingat bahwa jangka waktu investasi itu juga memainkan peran penting, di mana investasi jangka panjang mungkin lebih cocok untuk saham dan properti, sementara investasi jangka pendek itu mungkin lebih sesuai untuk obligasi atau biasa juga reksadana, pasar uang. Nah, pemahaman tentang toleransi resiko di sini dan tujuan keuangan jangka panjang, Anda akan dibimbing dengan pilihan investasi. Perlu dicatat bahwa selalu ada resiko dalam investasi dan diverifikasi tidak selalu menjamin keuntungan atau melindungi sepenuhnya dari kerugian. Sangat penting juga untuk terus memonitoring dan mengevaluasi portofolio investasi Anda seiring berjalannya waktu. Keadaan ekonomi dan pasar dapat berubah sehingga perlu untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan perubahan situasi. Selain itu, edukasi kontinu tentang dunia investasi akan membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik. Tetap konsisten dengan rencana investasi Anda. Hindari keputusan impulsif dan perhatikan juga perkembangan pasar. Nah, di sini tentu penting juga untuk memahami biaya terkait investasi seperti biaya transaksi, manajemen, dan pajak. Nah, biaya tersebut ini dapat mempengaruhi hasil investasi secara signifikan. Selain itu juga pertimbangkan juga untuk memahami konsep inflasi dan bagaimana itu dapat mempengaruhi daya beli hasil investasi. Pendidikan finansial dan konsultasi dengan penasihat keuangan dapat menjadi langkah bijak dalam membangun strategi investasi yang kokoh. Kesadaran akan resiko dan potensi imbal hasil adalah kunci untuk mengelola investasi dengan bijak. Penting juga untuk memiliki tujuan keuangan yang jelas dan juga merencanakan investasi sesuai dengan tujuan tersebut. Apakah Anda menginginkan keuntungan jangka pendek untuk keperluan tertentu, atau menginvestasikan dana untuk pensiun di masa depan.
itu tergantung pada tujuan Anda sendiri. Menetapkan tujuan yang spesifik akan membantu Anda merancang strategi investasi yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya guys ya, dan toleransi risiko Anda. Selain itu, teruslah belajar dan tetap up to date dengan perkembangan pasar dan ekonomi keuangan global untuk membuat keputusan investasi yang informasional. Penting untuk memahami bahwa situasi keuangan dan prioritas Anda dapat berubah seiring berjalannya waktu. Nah, di sini oleh karena itu perlu melakukan peninjauan berkala terhadap rencana investasi teman-teman dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Selalu pertimbangkan faktor-faktor seperti perubahan dalam kehidupan pribadi, kondisi pasar, dan tujuan keuangan. Kesabaran dan konsistensi dalam menjalankan rencana investasi teman-teman dapat menjadi kunci kesuksesan jangka panjang. Investasi di sini mencakup berbagai jenis, termasuk yang pertama ada saham. Nah, saham di sini juga memiliki bagian kecil dari perusahaan dan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan nilai saham atau dividen. Selanjutnya itu ada obligasi, di mana obligasi juga memberikan pinjaman kepada pemerintah atau perusahaan dengan imbal hasil bunga tetap. Yang ketiga itu ada reksadana. Nah, reksadana di sini itu adalah gabungan dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam portofolio saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya. Selanjutnya ada properti, di mana properti ini kita berinvestasi dalam real estate seperti rumah, apartemen, atau properti komersial. Yang kelima ini ada emas dan logam mulia. Nah, di sini emas dan logam mulia itu memiliki logam berharga sebagai investasi, seiring kali sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Selanjutnya ada cryptocurrency, di mana investasi dalam mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum. Yang ketujuh itu ada forex, di mana foreign exchange atau perdagangan mata uang asing untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan nilai tukar. Dan yang kedelapan itu ada pensiun dan asuransi, di mana investasi jangka panjang melalui rencana pensiun atau produk asuransi dengan nilai tunai. Dan yang selanjutnya ini ada peer-to-peer lending, di mana peer-to-peer lending ini memberikan pinjaman kepada individu atau bisnis melalui platform online. Dan yang ke-10 ini dan yang terakhir ya, ada startup berinvestasi dalam perusahaan rintisan atau startup untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan startup tersebut. Selalu penting untuk memahami resiko dan potensi keuntungan sebelum kita memutuskan jenis investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan dan toleransi resiko teman-teman. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata saya mohon maaf. Terima kasih.